Kita tentu masih ingat bukan? Pernah dulu Masinton Pasaribu menenteng kopernya ke KPK dan minta tahan oleh KPK. Siapa aktivis, siapa politisi yang berani begitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Busta Minarda. Saya doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga seluruh penonton channel YouTube Busta Minarda selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN, terasa bagaikan petir di siang hari ketika Masinton Pasaribu, aktivis 98 yang sekarang menjadi anggota parlemen dari partai berkuasa PDI Perjuangan. Masinton Pasaribu dengan gemblang telah membuka berbagai hal yang mencengangkan akhir-akhir ini tentang karut-marut yang terjadi dalam perjalanan pemerintahan di negeri ini. Bayangkan, seorang Masinton telah berani mengatakan bahwa katanya lebih kurang sekarang ini hanya sekitar 1 orang anggota kabinet Indonesia Maju yang full bekerja sesuai dengan tugasnya. Itu pun katanya adalah menteri segala urusan. Kita tentu tahu siapa yang dimaksudkan Masinton Pasaribu yang menteri segala urusan itu. Keras sekali kritik. Dia pun mengatakan bahwa sekarang ini sepertinya memang tergesa-gesa untuk membicarakan tentang capres, padahal masih lama dan pemerintahan sekarang punya tanggung jawab yang besar kepada rakyat yang telah mempercayakan kepada pemerintahan sekarang untuk menjalankan amanah sampai tahun 2024 nanti. Ngurus abdesi bicara bahwa ada penggalangan. Ya, dan yang menggalang juga tahu, disebut, dan kemudian beberapa ketua umum partai juga ada bicara. Nah, artinya kan bahwa ya penggalangan dukungan 3 periode itu kan mengangkangi konstitusi, menabrak konstitusi, dan menabrak semangat kita dalam melakukan reformasi dan demokrasi tahun 98 lalu. Nah, elit-elit tua serakah dan rakus ini yang harus dihentikan, perilaku rakus dan serakah itu. Karena esensi perjuangan reformasi dan demokrasi itu adalah membatasi kekuasaan. Ya, termasuk masa jabatan, diatur 2 periode, bukan memperpanjang masa jabatan. Nah, semua kan sudah bicara, ya, yang bicara itu semua baik oleh beberapa ketua umum partai, pengurus abdesi, bicaranya semua ke arah satu Menko yang namanya Luhut Binsar Panjaitan. Nah, apa yang salah dengan itu? Nah, ini yang justru keserakahan seperti ini yang harus kita lawan. Kita harus ingatkan, ya, semangat perjuangan reformasi dan demokrasi itu membatasi keserakahan. Pertanyaannya adalah, kemana tuh Menko yang selama ini, ya, yang bukan membidangi politik, ya, mewacanakan perpanjangan jabatan presiden, ya, dan menyebarkan hoax melalui big data itu. Nah, kemana itu orang? Kenapa bukan beliau yang menyampaikan? Kenapa bukan Menko yang menyampaikan? Ya, bahwa itu adalah gagasan dari dirinya. Kenapa dia nggak berani tampakkan hidung? Kenapa presiden? Nah, disitulah sikap kesatria presiden.
Harusnya Menko itu bersikap kesatria, mundur dari seluruh jabatannya. Bicara tentang Masinton Pasaribu, memang kita tidak perlu terkejut, tidak perlu tercengang dengan kekuatan prinsipnya ini. Kita tentu masih ingat, bukan? Pernah dulu Masinton Pasaribu menenteng kopernya ke KPK dan minta tahan oleh KPK kalau memang dia dirasakan bersalah. Siapa politisi yang berani demikian selain dari Masinton? Tidak ada. Malahan ada yang begitu diminta datang oleh KPK ke kantor KPK, ada menabrakkan mobilnya ke tiang listrik karena ketakutan. Ada yang bilang sakit lah, macam-macam. Tapi Masinton tidak, dengan gentleman minta ditahan. Jadi kita melihat memang yang pertama, Masinton ini memang punya karakter berani mengatakan yang benar itu benar, berani mengatakan yang salah itu salah, walaupun pahit, walaupun dengan risiko yang sangat besar kepada karirnya, kepada dirinya. Yang kedua, mungkin ini benar-benar akumulasi dari berbagai persoalan yang selama ini tidak terbongkar ke publik di lingkaran kekuasaan, karena tidak tahan lagi dibongkar oleh seorang Masinton Pasaribu. Atau mungkin juga ini sudah restu dari pimpinan PDI Perjuangan, karena beliau melihat mungkin kalau dibiarkan fenomena ini berlanjut, nantinya bisa merusak citra PDI Perjuangan di mata masyarakat dalam jangka panjang. Andai kata di akhir kepemimpinan rezim sekarang ini nanti meninggalkan kesan tidak baik, tentu akan menjadi catatan bagi bangsa ini untuk PDI Perjuangan ke depan. Dan ini akan sangat membuat PDI Perjuangan rugi dalam jangka panjang. Sebab kepercayaan yang diberikan rakyat selama ini kepada PDIP, yang membuat PDIP menang pemilu, menang pilpres, PDIP selama ini mengkomit. Maka dari itu, tidak tertutup kemungkinan apa yang dikemukakan oleh Masinton Pasaribu sudah restu dari Ketua Umum Ibu Megawati Soekarno Putri. Satu hal lagi yang membuat kita semakin yakin terhadap hal ini, munculnya satu orang lagi tokoh PDIP, Trimedia Panjaitan, dan dengan jelas-jelas mengemukakan, mempertanyakan kinerja dari seorang gubernur Jawa Tengah yang dari PDIP, yang kader PDIP, yang sekarang digadang-gadang untuk capres. Trimedia dengan lantang mengungkapkan, loh, kalau memang berhasil Pak Ganjar, kenapa Jateng masuk 17 provinsi miskin? Kan itu pertanyaan-pertanyaan mendasar. Kemudian pertanyaan lain, kenapa Wadas nggak selesai? Sekedar diketahui Bang Karni, mayoritas aktivis yang mengadvokasi Wadas itu pendukung Ganjar periode kedua gubernur. Tapi mereka kecewa, udah jadi dilepein. Kita jangan salah mencari pemimpin, kita pilih pemimpin yang rekam jejaknya bisa kita ketahui. Ini kan era digital. Jadi rekam jejaknya bisa kita ketahui. Justru karena era digital. Ya, sebentar. Kan itu, nah nanti silakan dijawab satu persatu dari mulai apa prestasi Ganjar. Kemudian pertanyaan saya, relawan ini duitnya dari mana? Ya. Kenapa? Duitnya dari mana relawan-relawan ini? Kan itu juga pertanyaan dasar, Pak. Apa iya relawan kerja sendiri? Tadi sudah dijawab oleh Pak Eko di Kompas TV, jual kaos. Enggak cukup, Bapak. Siapa bilang nggak cukup?
Nah, udahlah, saya Enggak. ini Anda selalu gini, ini bukan gini. saya ini Politisi Sebentar, selalu berasumsi sebentar, bahwa Pak. semua gerakan politik itu politisi dimobilisir. ini yang konkret sudah bertarung. Yang pernah menjadi Anda caleg. pikir bahwa kami tidak punya hak untuk menentukan masa depan bangsa ini Bukan, yang juga bukan, masa depan enggak. kami sendiri? Jangan dipelintir-pelintir Enggak gitu pertanyaannya, dong. jangan dipelintir. Pertanyaan saya sederhana. Itu ganjaris-ganjaris itu relawannya duitnya dari sopo. Kalau kami membiayai sendiri, kami Ya. membiayai sendiri, kontrak bareng-bareng, kita bikin kegiatan Itu bareng-bareng. Pak Eko sama Tuhan lah yang tahu. Iya. Ya. Makanya Mudah-mudahan Tuhan mendengar omongan Pak Eko ini. Bang Trimet, tidak semua orang dalam proses mencintai bangsa ini harus dibayar. Itu Kita ini kan intinya. sudah sama-sama tua ya. Saya cuma satu aja bilang. Iya. Puji Tuhan, alhamdulillah kalau itu Nah. benar. Iya. Ya, kalau itu tidak benar, Pak Eko bertanggung jawab sama Tuhan. Benar. Bahwa tidak ada hamba Allah yang mensupport. Yang support ya banyak. Yang support Apa banyak kepentingannya teman-teman kita. mensupport? Kan itu. Kenapa? Apa kepentingannya mensupport? Dan ini dibuka langsung terang benderang oleh Trimedia. Dia mempertanyakan kinerja Gubernur Jawa Tengah ini. Jadi kelihatannya memang besar kemungkinan Ibu Megawati ingin PDIP benar-benar tetap bisa dipercaya rakyat. Sehingga kendati pun kadernya sendiri, dia tidak peduli demi kepentingan PDIP ke depan untuk negara dan bangsa ini. Dan kalau ini tidak dibongkar, tentu dampaknya nanti di akhir kepemimpinan rezim ini akan sangat besar kepada PDIP. Kita tahu dulu bagaimana harumnya nama Orde Baru, harumnya nama golongan berkuasa waktu itu, harumnya nama Soeharto waktu itu. Ternyata harum itu hanya bungkusannya saja yang harum, isinya tidak. Tahun 98 terbongkar semuanya. Akhirnya sampai sekarang Orde Baru terkubur. Megawati tentu tidak ingin itu terjadi pada rezimnya yang benar-benar dari PDIP, yang malah ditugaskan oleh PDIP. Hal-hal yang mungkin perlu dipahami bahwa memang sekarang ini tubuh penguasa sendiri harus lagi dikoreksi oleh orang-orang yang ada di dalam tubuh kekuasaan itu, yang benar-benar berpikir jernih, berpikir jangka panjang untuk masa depan partainya. Mungkin banyak dampaknya kepada Masinton Pasaribu, kepada Trimedia, tetapi mereka ini kelihatannya sudah siap dan segala risiko demi kepentingan partai, demi kepentingan bangsa dan negara. Dan kita tentu yakin kalau benar-benar begitu Ibu Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri telah siap membentengi anggotanya yang berpikir kritis seperti ini, yang ingin membersihkan ke dalam kekuasaan ini, ke dalam rezim ini, ke dalam partai ini. Demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.